Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada ghibah kalau itu terhadap ahli bid'ah. Maksudnya ahli bid'ah, penyimpangannya boleh digibahi. Misalnya kita katakan ada seorang fulan, si fulan itu pernah menyebarkan di kajiannya bahwa dia bermimpi melihat Nabi, di situ Nabi ngomong hadis kopi. Salafi katanya suka ghibah. Kita katakan ini dusta. Pertama, ghibah itu apa? Yang kedua, menggibahi siapa? Mereka bilang, oh menggibahi ulama. Ulama yang mana? Jangan-jangan bukan ulama, tapi ahli bid'ah ternyata. Kata penulis, sebagian mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya ada perbedaan antara ilmu jarah wa ta'dil dengan ghibah. Kita jawab bahwa Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tidak ada bedanya antara mencela perawi penghafal hadis dengan orang yang salah dalam memaknai kitabullah dan sunnah. Semuanya sama, yaitu ghibah kepada mereka adalah ghibah yang halal dalam rangka menjaga syariat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada ghibah kalau itu terhadap ahli bid'ah. Maksudnya ahli bid'ah, penyimpangannya boleh digibahi. Misalnya kita katakan ada seorang fulan, kalaupun disebut namanya sekalipun, si fulan itu pernah menyebarkan di kajiannya bahwa dia bermimpi melihat Nabi, di situ Nabi ngomong hadis kopi. Ya. Itu disebutkan, memang itu ghibah, tapi dalam rangka menjaga syariat, supaya orang nanti tidak menambah ada ibadah baru namanya ibadah minum kopi. Ya. Karena kalau ada ibadah sekecil apapun kita meyakini Nabi sudah mengajarkan kepada kita sebelum beliau wafat. Begitu ada orang mimpi ketemunya Nabi baru kemarin ini, tiba-tiba muncul ibadah baru. Nah, maka ini menambah syariat setelah Nabi wafat. Kalau ada yang berkata ini syariat baru setelah Nabi wafat, bisa kufur dia. Meskipun orang yang demikian tidak kita bilang kufur, tapi kita bilang ini membawa khurafat. Maka kita gibahi dia, supaya kaum muslimin tidak mengikuti kekhurafatannya. Boleh catat di dekat situ, gibah kepada ahli bid'ah harus sebatas penyimpangannya dan adil. Menggibahi ahli bid'ah sekalipun harus sebatas penyimpangan dan adil. Artinya, jangan menyebutkan yang tidak ada urusannya sama kaum muslimin. Jangan menyebutkan yang itu sudah ranahnya pribadi. Contoh, ustadznya ini ahli bid'ah, punya khurafat, terus kawin cerai. Nah, kawin cerainya tidak usah diomongin. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita dalam hal itu, kan urusan dia dengan keluarganya. Misalnya ustadznya ini punya khurafat, terus besok-besok tersebar di media sosial atau di berita nasional bahwa beliau cerai dari istrinya, habis itu nikah lagi dengan perempuan cantik. Nah, itu tidak usah diomongin, tidak ada urusannya sama kita. Yang kita omongin cukup khurafatnya aja. Harus adil, maksudnya jangan menggibah yang tidak ada pada dirinya. Misalnya yang dia khurafati, yang khurafat yang ditelurkan itu mungkin hanya sekedar seputar kopi. Maka kalau kopi aja, jangan tambahin mochaccino. Jangan bilang, dan dia mengatakan bahwa mochaccino itu, padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Yang dia omongin kopi, maka antum jangan nambah-nambah juga. Ya. Jadi menggibahi kesesatan seseorang sebatas kesesatannya, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Saya pernah mendengar ada rekaman. Ya, ketika ada seorang ustadz mentahdir sebuah penyimpangan, tapi qadarullah agak berlebihan. Sehingga urusan dia ini punya dua istri yang satu diceraikan, yang satu itu diterlantarkan. Dia itu condong sebelah. Nanti di hari kiamat dia akan jalan dalam keadaan berat sebelah badannya. Karena istri yang satu itu tidak usah diomongin. Kenapa? Kita kan tidak pernah tahu juga. Jangan-jangan itu cuma katanya orang. Maka yang seperti itu tidak usah diceritakan. Ceritakan penyimpangannya aja. Apa penyimpangannya? Oh, dia itu adalah ustadz kuburan yang suka mengajak kaum muslimin di hari tertentu, pada tahun tertentu, ada bulan tertentu, suka mengajak kaum muslimin sama-sama datang ke kuburan, membawa uang-uang sesajen, dan kemudian meminta rezeki di situ. Itu aja cukup. Apalagi nanti dikait-kaitan dengan anaknya, tidak usah. Ada seorang Masya Allah da'i terkenal, tapi dia punya banyak penyimpangan. Qadarullah begitu.
Anaknya itu misalnya jadi artis. Satu perempuan tidak pakai hijab. Maka ndak usah bilang, nah ini contoh, ini kan menunjukkan penyimpangannya. Buktinya anaknya nggak pakai hijab, yang satu jadi artis. Yang tidak ada hubungannya juga. Karena Nabi Nuh juga anaknya tidak beriman. Nabi Lut istrinya tidak beriman. Apakah nabi-nabinya ini harus disalahkan juga? Ya, jangan, itu nggak ada hubungannya. Urusan keluarganya jangan dikulik-kulik. Supaya kita tetap adil dan tidak berlebihan kepada orang yang salah sekalipun. Nah, satu lagi di halaman ada kata-kata sisi kedua. Di bawahnya hadis sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, membunuhnya adalah kekufuran. Ya. Sisi yang kedua, katanya Salafi itu suka menggibahi ulama. Ulama yang mana? Kalaupun kita misalnya mengkritisi pendapat Imam Syafi'i, kita tetap ta'zim kepada Imam Syafi'i. Sekalipun kita misalnya mengkritik pendapat Imam Syafi'i dalam wudu, yang kita tidak sepakat, kita tidak pernah merendahkan Imam Syafi'i sebagai Imam Syafi'inya. Kita tidak sepakat dengan pendapat beliau, tapi tidak pernah merendahkan beliau. Kalau dibilang ini mencela ulama, tidak, itu bukan mencela. Ya, kita menghormati ulama dengan tetap melihat mana yang sesuai dengan dalil, itu yang diikuti. Bukankah ulama yang bersangkutan sendiri yang ngomong, kami ini manusia biasa, pendapat kami bisa benar, bisa salah. Yang benar yang sesuai dalil, yang sesuai dengan sunnah. Yang salah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang salah buang pendapatku, lempar ke tembok. Ya, maka tidak mengikuti perkataan mereka itu bukan mencela ulama. Ya, itu tetapi beragama dengan ilmiah gitu aja. Kita katakan, sesungguhnya ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu selalu memutarkan perkataan mereka dengan serampangan, sehingga mereka menyamarkannya atas manusia yang tidak dapat membedakan sama sekali. Di antaranya mereka bilang Ahlus Sunnah mencela ulama. Ya. Apabila kalian maksud dengan kata ulama adalah ulama Ahlus Sunnah yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, maka ini dusta. Ya. Karena sesungguhnya sikap Salafi terhadap ulama-ulama seperti mereka adalah sangat mencintai, menghormati, memuliakan, tidak merendahkan, mendoakan kebaikan, tidak taklid kepada mereka dalam hal yang menyelisih syariat, serta meyakini bahwa ijtihad yang ada pada mereka, kalau benar dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala. Nah, kemudian Salafi itu mempelajari buku-buku dan kaset-kaset mereka. Jika ada buku-buku mereka dipelajari. Ya. Ini sikapnya Salafi kepada para ulama. Justru inilah cinta yang sesungguhnya. Ya. Adapun saya lompat ke paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 5 setelahnya. Adapun yang kedua, apabila maksud dari kalian ulama ternyata adalah ulama kalian, yakni para ahli bid'ah, yang mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan di hadapan manusia, ternyata mereka ini ulama yang kalian bilang itu ternyata mengajak kepada syirik, bid'ah, maksiat. Ya. Di sini ditulis pemilu dan demokrasi. Mungkin karena beliau lebih condong tidak bisa ikut pemilu. Maka Ahlussunnah Salafiyun tidak mencela mereka menurut makna celaan kalian. Yang benar Salafi hanya menjelaskan, oh ini perbuatan yang salah. Ya. Silakan kalian menamai mereka, yaitu Salafiyun, sesuka hati. Jika kalian menganggapnya sebagai celaan, ya sudah, gimana lagi? Ya, padahal kami ini hanya sekedar mengkritisi yang salah, menjelaskan kepada umat apa yang jangan diikuti. Ya, seperti orang yang sedang berjalan kepada sesuatu yang membahayakan, lalu kita ini cuman sekedar jangan ke sana nanti celaka. Harusnya terima kasih, bukan malah dicaci dan dimaki. 6 gibah yang boleh apa aja? Coba saya sebutkan secara apa yang diingatan ya. 1, menjelaskan penyimpangan tadi, sebagaimana yang kita bahas. 2, menggibahi mujahir, yaitu orang yang nyeritain sendiri kemana-mana kejelekannya. Maka menggibahi dia tidak salah. Misalnya ada orang, ini misalnya tadi kasus PSK, sebenarnya Allah sudah tutup aibnya, dia sendiri yang cerita kemana-mana, saya ini dulu.
maka itu jadinya nggak ada gibah yang salah buat dirinya karena dia sendiri yang menceritakannya. Yang ketiga, menggibahi seseorang apabila memang ada yang berkonsultasi, sementara kita bisa menjadi tempat untuk memberikan solusi. Contohnya Nabi tadi menggibahi Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan karena ada yang konsultasi. Ketiga. Yang keempat, menggibahi orang yang punya bahaya. Seperti ada teman kita berteman dengan orang yang sebenarnya dia itu pengedar narkoba. Kita ceritakan kepada teman kita gibahi itu orang jangan didekati karena dia itu pengedar narkoba. Kamu jangan berteman sama Fulan itu karena Fulan itu terkenal suka ngutang sana sini nggak pernah bayar. Ini gibah. Yang keempat. Yang kelima, ada yang tahu? Berapa sudah yang saya sebut tadi? Hah? 4 apa 5 tadi ya? Terus menggibahi bukan menggibahi orang tapi bukan bermaksud menghina, melainkan hanya menciri-cirikan. Seperti itu loh, dipanggil sama Pak Anu, Pak yang mana? Bapak yang itu loh yang di depan, yang mana sih? Itulah yang botak. Nah, dia tidak bermaksud menghina tapi hanya menciri-cirikan. Yang penting setelah menyebut ciri-cirinya jangan ketawa. Gitu kan? Karena kalau ketawa berarti kayak ngejek. Nah. Terus yang keenam, apa tadi ya? Sudah lewat di lintasan pikiran saya. Ada yang tahu yang keenam apa tadi? Yang belum saya sebut. Bukan, boleh. Mengadukan kezaliman. Atau seseorang menjadi saksi. Menjadi saksi. Misalnya ada pencurian gitu. Ini saksinya. Nah, dia menceritakan, oh ya waktu itu saya melihat si ini mencuri memang karena gini-gini. Dia jadi saksi. Boleh. Kalau mengadukan kezaliman itu berarti temanannya yang jadi tempat konsultasi. Misalnya seorang istri suka dipukulin oleh suaminya, padahal suaminya pembaca ustadz. Atau suaminya ini imam masjid. Nah, suaminya bingung si istrinya mau ngadu kemana lagi. Akhirnya dia ngadu kepada ustadz yang lain. Saya ini ustadz, wajah saya sudah biru-biru, lebam-lebam. Saya tiap hari dipukul suami saya. Yang suami saya ini adalah orangnya ustadz. Oh ya, ustadznya jengkel, panggil, ditahdir. Nah, ini dalam rangka mengadukan kezaliman, sedangkan ustadznya ini tempat yang mungkin dia anggap cocok untuk dijadikan tempat konsultasi. Catatan, yang seperti itu tidak semua orang. Kalau kita mau ngadu sesuatu yang mungkin kita butuh solusi, itu tidak semua orang kita ceritakan. Hanya bercerita kepada orang-orang yang sekira-kiranya mampu menjadi jembatan solusinya. Ya, adapun curhat di media sosial, maka itu hanya jadi bahan ketawaan orang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.